Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang wanita yang dipaksa oleh kemiskinan, sama seperti Anda. Siapa? Didorong oleh kemiskinan dan atas permintaan anak-anak mereka. Terpaksa mengambil langkah yang salah. Seperti yang kalian semua tahu. Di zaman sekarang ini, tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Mereka meminta sesuatu sebagai balasan atas sesuatu. Seorang wanita putus asa pergi ke toko untuk membeli pakaian Idul Fitri untuk anak-anaknya. Dan mengatakan kepada penjaga toko ini bahwa saya ingin pakaian di atas kertas. Jadi apa yang diminta pemilik toko ini sebagai imbalan atas pakaian tersebut? Dan mengapa wanita ini dipaksa mengambil langkah yang salah? Anda akan tahu semua ini. Dalam kejadian hari ini, teman-teman, inilah kejadian wanita seperti itu. Yang hidupnya dulu sangat makmur. Ada seorang suami, ada anak-anak, ada kebahagiaan di rumah. Semua orang tertawa, semua orang tersenyum. Tidak ada kekhawatiran tentang makanan, minuman, atau pakaian. Jika anak-anak membutuhkan sesuatu, ayah mereka akan segera membawanya. Dan ibu itu, selalu bahagia. Saya sangat bersyukur dari lubuk hati saya bahwa Tuhan telah memberikan segalanya kepada saya. Namun waktu tidak tetap sama. Tiba-tiba suatu hari, suami wanita ini meninggal. Itulah satu-satunya hari, dan setelah itu, kedamaian hidup wanita ini berakhir. Suasana ceria di rumah seakan hancur. Setelah suaminya meninggal, dia hidup damai selama setahun. Karena sedikitnya uang yang ditabung sang suami. Mereka terus datang ke pekerjaannya. Dia mulai mengisi perut anak-anaknya dengan tabungan yang sama. Saya sedikit berlari ke sana kemari, tetapi ketika uang itu habis, lalu masalah sesungguhnya dimulai. Lalu wanita itu kadang-kadang pergi ke orang tuanya dan meminta sesuatu. Kadang-kadang dia pergi ke rumah saudara-saudaranya. Dan kadang-kadang dia berdiri di depan pintu rumah ibu mertuanya. Setiap kali dia tidak dapat menemukan apapun, dia akan pergi ke rumah-rumah orang untuk bekerja. Mencuci piring seseorang, membersihkan lantai seseorang. Hanya dengan mencuci pakaian seseorang sudah bisa memberi mereka 2 kali makan sehari. Maaf, tetapi teman-teman, hidup tidak hanya bergantung pada roti saja. Saat Idul Fitri mendekat atau ada yang melangsungkan pernikahan, jadi hati seorang ibu akan hancur melihat keinginan anak-anaknya. Di mana semua uang itu? Dia bilang dia akan membawakan anak-anak baju dan sepatu baru. Dan bagaimana anak-anak tahu apa yang dialami ibu mereka? Mereka hanya keras kepala. Anak-anak tetangga sudah membeli baju dan sepatu lebaran. Kami ingin mengambilnya juga. Ibu juga tidak memberi kami baju baru terakhir kali. Kali ini, berikan berita kepada anak-anak tak berdosa ini, bahwa sang ibu berjuang setiap hari melawan harga dirinya, kelelahannya, dan keterpaksaannya. Untuk buson tetapi anak-anak hanya menginginkan kebahagiaan. Itu harus terpenuhi. Dan ibu itu hanya ingin melihat kegembiraan di mata anak-anaknya. Bahkan jika dia harus menanggung apapun untuk itu. Anak-anak itu keras kepala tentang hal yang sama. Kali ini, ibu harus memberi kami baju dan sepatu baru. Bahkan pada lebaran lalu, kami duduk dengan pakaian lama. Semua teman kami menggoda kami. Kali ini, kamu juga harus mendandani kami dan mengajak kami ke suatu tempat di hari Idul Fitri. Mereka masih anak-anak. Mereka punya hak untuk bersikap bodoh dan keras kepala. Bagaimana mereka tahu apa yang sedang dialami ibu mereka? Apa yang mereka ketahui tentang cara ibu mereka bekerja di rumah-rumah penduduk dari pagi hingga sore? Lelah dan patah semangat karena bekerja. Kembali lagi. Hanya bagi mereka, anak-anak hanya melihat kebahagiaan mereka sendiri. Keinginan hati terlihat. Dan warna anak-anak di sekelilingnya tersembunyi. Bagaimanapun juga, seorang ibu adalah seorang ibu. Tidak, dia membuat keputusan itu di dalam hatinya. Dia berkata kali ini dia pasti akan membuat anak-anaknya bahagia. Saya tidak memberi mereka baju baru bahkan pada lebaran lalu. Aku tidak memberi mereka makan satu pun. Apapun yang diinginkan hati mereka, mereka hanya menanggung hantaman keadaan. Tapi kali ini aku akan membuat anak-anakku bahagia, apapun yang terjadi.
Lalu wanita itu pergi menemui sanak saudaranya. Dia merentangkan tangannya di depan orang tuanya dan meminta bantuan saudara-saudaranya. Katanya sifat keras kepala anakku makin bertambah. Saya harus membeli pakaian dan sepatu untuk mereka. Namun tak seorang pun memberi apapun. Orang tuanya berkata, "Anakku, kita sendirilah yang dalam masalah. Bahkan tidak mengambil apapun untuk diriku sendiri." Saudara-saudaranya dengan tegas menolak. "Kali ini kami bahkan tidak membawa pakaian. Apa yang harus aku berikan padamu?" Ibu mertua pergi ke ayah mertua. "Jadi saya mendengar sesuatu yang lain dari sana." Mereka berkata, "Kamu sendirian sekarang. Kamu seharusnya menikah lagi. Jika kamu menemukan pria yang baik, dia akan menafkahi kamu dan anak-anakmu." Hati wanita itu terharu hingga menitikkan air mata ketika mendengar ini. Mungkin dia bahkan akan menikah. "Jika saja aku memikirkan kebahagiaanku sendiri." Tetapi dia pikir orang yang melahirkan anak-anakku tidak melakukannya. Bagaimana dia bisa mencintai mereka dengan sepenuh hatinya? Mungkin dia akan membuatku bahagia. Tapi dia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anakku yang diberikan ayah mereka. Dia memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan menikah. Dia akan menanggung sendiri semua rasa sakitnya. Tetapi dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya di bawah kekuasaan ayah tirinya. Ketika wanita itu keluar pintu, rasanya seolah-olah matahari sedang menurunkan hujan api di kepalanya. Tetapi pada saat itu, hanya satu api yang menyala di hatinya. Kemana saya harus pergi sekarang? Kepada siapa saya harus meminta bantuan? Beginilah perasaannya saat melihat orang datang dan pergi di jalan. Seperti setiap wajah adalah orang asing. Dan setiap pintu yang tertutup menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Haruskah aku menukar kehormatanku demi kebahagiaan anak-anakku? Tetapi pada saat berikutnya dia tidak mengejutkan dirinya sendiri. Saya tidak dapat melakukan ini, kecuali jika tidak ada cara lain. Kepalanya tertunduk memikirkan hal itu. Sepertinya keterpaksaan kini telah mendorongnya ke tembok. Saya tidak memahaminya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Sakunya kosong. Anak-anaknya keras kepala semua. Dan setiap pintu ditutup. Sekarang wanita itu mulai memikirkan jalan baru. Dan disinilah insiden tersebut mulai mengambil giliran berikutnya. Wanita itu terus berpikir dalam hatinya. Bahkan jika aku harus menikah demi kebahagiaan anak-anakku, mungkin saya akan melakukannya. Tetapi hanya tinggal 2 hari lagi sampai Idul Fitri. Siapa yang menikah di saat seperti ini? Siapapun yang menikah akan menetapkan waktu pernikahan hanya setelah Idul Fitri. Dan anak-anak meminta kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Jadi jalan ini juga ditutup. Sekarang wanita itu pulang dengan tangan hampa, dengan hati yang hancur dan tanpa mata. Dia duduk dengan tenang di rumah. Dia terus memikirkan hal ini sambil menundukkan kepala. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus pergi? Kepada siapa saya harus bertanya? Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan tetangganya. Beberapa hari yang lalu, tetangganya memberitahunya bahwa ada orang yang memberikan pakaian secara mencicil. Memberikan pakaian terlebih dahulu. Dia mengambil uangnya kemudian. Tetapi siapa yang membayarnya tidak menjadi masalah. Sekarang ada kilauan baru di mata wanita itu. Seolah hati telah mengumpulkan keberanian terakhirnya. Dia merasa seolah-olah takdir telah mengetuk pintu. Wajah anak-anak tampak berputar-putar di mata mereka. Dan hanya satu doa yang terucap dari hatiku. Ya Allah, jika memang ini jalannya, maka permudahlah. Dan jika itu harus terjadi. Jadi, dengan harapan diselamatkan, dia mengetuk pintu tetangganya. Dia segera pergi ke tetangganya. Dan dia berkata, "Baji, di mana saya bisa menemukan penjaga toko itu? Saya ingin membeli pakaian untuk anak-anak saya dari seseorang yang memberikan pakaian secara mencicil." Tetangga itu memberitahu saya segalanya, termasuk nama dan alamat tokonya. Namun izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Lihat, penjaga toko itu agak aneh. Ada beberapa ketentuan untuk ini. Apa yang tidak semua orang bisa lakukan? Tanya wanita itu dengan heran. Apa sajakah kondisi seperti itu?
yang tidak mampu saya beli. Saya belikan baju untuk anak-anak. Saya melakukan sesuatu yang ilegal. Tetangganya berkata, saya tidak bisa berkata apa-apa. Kunjungilah sendiri dan jika situasinya memungkinkan, ambillah. Kalau tidak, aku harus kembali, kata wanita itu dalam hati. Aku tidak akan mengambil langkah yang salah. Kalau semuanya berjalan baik, ya bagus. Kalau tidak, aku akan pulang dengan tangan hampa. Keesokan harinya, wanita itu tiba di toko. Sama seperti pedagang biasa yang memajang pakaian. Dia juga mulai melepas pakaiannya dan memamerkannya. Tetapi wanita itu segera menghentikannya. Dan dia berkata, saudaraku, dengarkan aku sebelum menunjukkan pakaian itu kepadaku. Saya tidak punya uang sekarang. Saya dengar Anda mencicil pakaian, kata penjaga toko sambil tersenyum. Ya, kakak ipar, saya mencicil. Tetapi bunga cicilannya sedikit lebih tinggi. Dan satu hal lagi, kami tidak memberikan pakaian kepada siapapun tanpa syarat. Karena banyak orang yang kabur membawa pakaiannya. Wanita itu berkata, jika kamu tidak mengembalikan uang itu, maka katakan padaku apa saja syaratnya. Jika saya harus menulis perangko, saya akan melakukannya juga. Saya ingin membeli pakaian untuk anak-anak saya. Nada bicara penjaga toko agak berubah. Dia tidak berbicara. Kakak ipar, ini bukan perangko, tetapi syarat kami agak sulit. Penjaga toko itu mencondongkan tubuhnya sedikit dan mulai bertanya kepada wanita itu. Kakak ipar, kamu tahu cara membaca dan menulis? Wanita itu menjawab, ya, saya bisa membaca sedikit. Penjaga toko mengeluarkan sebuah buku dari bawah meja. Dan dia berkata, semua syarat dan ketentuan kita tertulis di situ. Anda dapat belajar dengan tenang. Jika Anda menyetujui persyaratan kami akan memberi Anda pakaiannya. Jika Anda tidak menyukai ketentuan ini, tinggalkan saja di sini dengan tenang tanpa diskusi apapun. Wanita itu berkata, baiklah, saya akan membacanya. Dia membuka buku itu dan perlahan mulai membaca. Tangannya mulai gemetar setelah membaca kondisi pertama. Ditulis bahwa wanita manapun yang membeli pakaian dengan cara mencicil. Pertama-tama ia harus berdiri di hadapan kita dan melepaskan cadarnya dan semua pakaiannya. Dia akan berdiri tegak di hadapan kita. Dan kami akan membuat videonya. Di mana segala sesuatu dari wajah hingga tubuh akan terlihat jelas. Video ini akan aman bersama kita sampai saat itu. Sampai Anda membayar kami semua kembali. Dan jika Anda tidak membayar bea cukai tepat waktu atau menolak membayar di tengah jalan. Jadi kami akan mengunggah video ini ke situs web kotor. Kami akan menambahkan uang apapun yang berasal dari pinjaman Anda dan melunasi akun kami. Ini adalah aturan pertama di toko kami. Yang jelas berarti bahwa setiap wanita yang datang ke sini untuk membeli pakaian di atas perahu, dia harus melindungi kehormatannya terlebih dahulu. Setelah membaca kondisi ini, hati wanita itu hancur dan tangannya mulai gemetar. Dan buku itu mulai bergetar di tangannya. Kondisi kedua adalah jika Anda tidak menerima kondisi pertama. Jadi kita punya cara lain. Anda harus menjalin kontak fisik dengan kami. Kapanpun kami panggil, Anda akan segera ada di sana. Dan pertemuan ini bukan acara satu kali saja. Rangkaian ini akan terus berlanjut hingga saat itu. Sampai semua cicilan Anda terbayar lunas. Dan ya, jika Anda mematikan ego Anda di tengah jalan, jadi kami bisa menggunakan video pertama Anda. Atau mereka bahkan dapat mengajukan kasus polisi palsu terhadap Anda. Jadi sebaiknya Anda hadir setiap kali dipanggil sampai utang lunas. Wajah wanita itu menjadi pucat setelah membaca kondisi ini. Dia merasa seperti menahan napas. Syarat ketiga adalah jika Anda tidak menerima kedua syarat ini. Jadi kita harus memberi uap. Ini akan ditulis dengan jelas di Steam. Bahwa rumah yang Anda tinggali adalah atas nama Anda. Jadi kami akan memiliki hak penuh. Jika Anda tidak dapat membayar tepat waktu. Jadi, mari kita alihkan rumah itu ke nama kita, jual, dan dapatkan uang kita kembali. Perangko ini akan tetap sah meskipun Anda menolaknya nanti. Jadi kami bisa menjual rumah dengan menunjukkan tanda tangan Anda.
Kondisi ini bukan hanya dialami satu wanita. Ketiga ketentuan ini adalah kebijakan tetap toko. Dan wanita mana saja yang biasa membeli pakaian dengan cara mencicil. Dia harus melalui kondisi yang sama, kata wanita itu dengan lelah. Dia membaca semua ketentuan dengan matanya. Buku itu gemetar di tangannya. Namun satu hal jelas di hatiku. Dia tidak akan pernah menyetujui syarat pertama dan kedua. Karena dia wanita terhormat. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ayolah, kalau ini tentang sebuah rumah, mungkin kamu sudah memikirkannya." Tetapi kemudian saya ingat bahwa saya tidak punya rumah sendiri. Saya tinggal di rumah sewaan. Dan tidak ada bea materai pada rumah sewa. Sambil memikirkan hal ini, dia menutup buku itu dan diam-diam meletakkannya di meja penjaga toko. Dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Hatiku terasa berat dan mataku dipenuhi air mata. Kakinya gemetar saat dia meninggalkan toko dengan penuh harapan. Dia kembali dari sana hanya dengan rasa takut dan malu. Begitu wanita itu keluar, ada toko lain tepat di depannya. Ada penjaga toko lain yang berdiri di sana mengawasi semuanya. Dia telah membaca kesedihan dan kekecewaan di wajah wanita itu dari jauh. Dan pria itu tahu segalanya tentang pemilik toko yang jahat ini. Dia tahu cara menipu wanita agar jatuh ke dalam perangkapnya. Memenuhi keinginan Anda. Penjaga toko ini adalah hamba Tuhan. Dia berpikir dalam hatinya, wanita ini tidak siap melakukan kesalahan apapun. Hanya bertarung dengan paksaan. Kalau aku tak menolong, wanita ini bisa hancur. Dia dengan lembut memanggil wanita itu. "Kakak, kalau kamu mau berpakaian, jadi Anda bisa mendapatkannya dari toko saya." Wanita itu segera menjawab, "Kakak, saya tidak punya uang. Saya mengambilnya secara mencicil." Penjaga toko itu tersenyum dan berkata, "Tidak usah terburu-buru, kembalikan saja uangnya kepadaku nanti." Hanya anak-anak yang seharusnya bahagia. Mendengar ini, hati wanita itu bergetar. Penjaga toko pertama langsung terlintas di pikirannya. Dan dia langsung berkata, "Kakak, aku tidak punya syarat-syarat itu. Saya akui saya sangat terpaksa, tetapi saya tidak bisa menjual kehormatan saya." Si penjaga toko menjawab dengan lembut, "Kakak, saya tidak punya syarat apapun. Tidak ada video, tidak ada kontak fisik, tidak ada stempel. Berikan saja padaku saat Tuhan memberimu uang." Tidak tergesa-gesa atau dengan paksa. Tetapi wanita itu tetap saja takut. Ketakutan telah merasuki hatinya. Mungkin ini bukan tipuan, melainkan jebakan baru. Katanya dengan suara gemetar, "Tidak, saudaraku, aku tidak menginginkan apapun." Penjaga toko berkata, "Terima kasih." Setelah melihat kondisinya, "Saudariku, aku sedang berpuasa. Aku tidak bisa berbohong. Aku tidak akan menipumu. Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin membantu karena Allah." Tetapi wanita itu tidak berhenti atau mengatakan apapun. Dia hanya berjalan pulang dengan langkah cepat. Penjaga toko melihatnya pergi dari jauh. Dia mengerti bahwa wanita ini mulia. Dan sekarang dia tidak dalam posisi untuk mempercayai siapapun. Penjaga toko sialan itu berdiri di luar tokonya untuk beberapa saat. Hatinya gelisah. Seolah-olah ada yang berteriak dari dalam, bahwa wanita ini tidak akan lagi meminta bantuan sendiri. Namun, diamnya dia berbicara banyak. Dia perlahan mulai mengikutinya. Dia tidak bersuara atau memperlihatkan dirinya. Hanya itu yang diinginkannya. Lihat di mana wanita ini tinggal. Sehingga dia bisa menolongnya tanpa memberitahu siapapun. Dalam perjalanan, dia hanya mengucapkan satu doa. "Ya Allah, jika niat hamba benar, berikanlah hamba kemampuan untuk turut menanggung beban wanita ini." Bantuan yang sopan. Bantuan yang diberikan dari hati, bukan dengan lidah. Ketika dia melihat rumah wanita ini, maka ia pun kembali. Dan pada malam harinya penjaga toko yang takut akan Tuhan itu datang sekali lagi. Masukkan uang untuk membeli pakaian ke dalam amplop tanpa memberitahu siapapun. Dan amplop itu di bawah pintu rumah wanita itu. Dia melemparkannya ke dalam dan kembali tanpa bersuara. Tak ada nama yang dituliskan dan tak ada tanda yang ditinggalkan. Hanya demi keridaan Allah.
Wanita itu telah melakukan perbuatan baik. Sebaiknya dia pergi diam-diam di malam hari. Dia duduk setelah berdoa. Hatinya terasa aneh. Tak terucap kata. Mata basah. Hanya desahan yang keluar dari hatiku. Lalu dia bersujud di hadapan Allah dan mulai berdoa. Menangis dan merintih. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, hanya Dia yang tahu. Betapa malangnya keadaanku. Kapankah aku pernah menangis di depan seseorang? Kapan Anda bertanya kepada seseorang? Saya baru saja datang ke rumah Anda. Jadi semua orang memperhatikan, kan? Baik kekeras kepalaan anak-anakku maupun kebisuanku. Dan tanganku yang kosong juga. Ya Allah, aku tahu bahwa Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Jadi jika Kau mau, berikanlah cahaya bahkan di malam yang gelap. Jadi kalau Kau mau, bukalah pintu-pintu yang tertutup itu. Kalau Kau mau, jadi Dia bisa memberikannya pada Beas juga. Wanita itu terus menangis dan berdoa. Dan kemudian dia tertidur ketika sedang berdoa. Ketika dia bangun di pagi hari, tibalah waktunya untuk melakukan tugas hariannya. Saya datang ke halaman, tetapi begitu saya melihat halamannya, langkahnya berhenti di sana. Mata terbelalak karena terkejut. Jantungku mulai berdetak cepat. Ada sebuah amplop tergeletak di tanah di hadapanku. Ada segepok uang kertas di dalamnya. Untuk sesaat dia hanya menatapnya. Seolah Anda tidak percaya bahwa ini semua bukan mimpi. Pikiran yang sama terus muncul dalam benaknya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengetuk pintu. Tak ada suara, tak ada tanda. Lalu siapa ini? Dia perlahan membuka amplop itu. Tangannya gemetar. Dan jantungku berdetak karena kecemasan yang aneh. Dia terdiam beberapa saat setelah melihat bungkusan uang itu. Lalu sebuah kalimat keluar dari bibirnya tanpa terkendali. Tuhan, Engkau mendengarku. Aku benar-benar memperhatikan. Ada begitu banyak uang jika wanita itu tidak melakukan apa-apa. Jika dia hanya duduk dan makan, rumah tangganya dapat berjalan lancar selama 5 tahun. Air mata mulai mengalir dari matanya. Tetapi kali ini, air mata itu bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Dia segera duduk untuk berdoa. Dan saat dia terjatuh dalam sujud, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Ya Allah, Engkau telah mendengarkan aku. Engkau telah menolong aku dari hal yang tak terlihat. Hanya Kaulah yang jujur. Hanya Kaulah yang hebat. Kemudian dia segera membeli pakaian dan sepatu untuk anak-anak. Dan pada hari Idul Fitri, dia bahkan mengajak anak-anaknya jalan-jalan. Anak-anak gembira, ibunya tenang dan yang terutama, ia gembira. Bahwa dia tidak tunduk kepada siapapun dan meminta apapun. Minta saja kepada Allah. Maka Allah akan mengabulkannya. Ya Allah, Engkau mengetahui kondisi setiap hati dan Engkaulah yang menciptakan cahaya di tengah kegelapan. Anda adalah orang yang memberikan kedamaian setelah kesedihan. Jangan biarkan kami menghubungi siapapun. Berilah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah untuk anak cucu kami, makanan yang memuaskan hati kita. Ya Tuhan, berikanlah pekerjaan yang baik kepada mereka yang menganggur, orang tua yang tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Permudahlah segala sesuatunya bagi mereka.